Halo para Umabe, jumpa lagi dengan saya Daniel Bong Hendra. Gimana kabar teman-teman sekalian? Saya doakan semuanya tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap bersemangat ya. Nah, kita tahu setelah di tahun 2020 itu banyak orang yang mulai masuk ke saham. Lalu di tahun 2021 ternyata ada tren baru, yaitu orang mulai bermain ke kripto atau ke koin, orang bilang ya, main koin. Bitcoin yang paling terkenal di situ. Nah, video kali ini kita akan membahas apa saja hal yang harus teman-teman lakukan sebelum memutuskan untuk bermain di kripto atau mulai menaruh uang di kripto. Nah, karena kalau tidak lakukan ini, efeknya akan buruk ke depannya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali join di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara terus nonton video yang ada di channel ini, lakukan subscribe, berikan like dan komentar teman-teman, lalu share jika dirasa bisa memberi manfaat buat yang lainnya. Nah, tidak panjang lebar, kita langsung masuk materinya yuk. Kalau gitu kita let's go. Di video ini saya tidak akan membahas secara detail apa itu kripto, karena teman-teman bisa belajar itu di channel yang lain yang lebih advance ya, yang lebih oke untuk ngebahas apa itu cryptocurrency lebih detail. Tapi di video ini saya akan membahas dari sisi keuangan atau dari manajemen keuangan supaya teman-teman tidak terjebak. Wah, ini terjebak nih, banyak orang terjebak ketika memutuskan masuk ke kripto dan karena tidak ada persiapan. Nah, semoga video ini bisa memberi tuntunan buat teman-teman, jangan sampai terjebak di cryptocurrency ini, oke? Menurut saya ada 4 hal yang harus teman-teman lakukan sebelum memutuskan masuk ke cryptocurrency, atau orang bilang beli koin gitu ya. Yang pertama adalah sudah tentu pastikan teman-teman punya namanya dana yang dingin. Nah, dana yang dingin ini maksudnya apa? Dikulkasin? Bukan. Dana ini dingin ini maksudnya apa? Dikipasin? Enggak juga. Dana dingin ini artinya adalah dana yang teman-teman sudah yakin tidak akan teman-teman otak-atik. Dana ini nggak akan diperlukan dalam waktu minimal 2-3 tahun ke depan. Artinya ini seperti uang lupa. Nah, untuk membentuk dana dingin ini pastinya saya pernah bahas di video yang ini ya, yaitu pentingnya membentuk dana darurat terlebih dahulu sebelum memutuskan masuk ke investasi apapun. Indikasinya apa bahwa dana ini dingin? Yaitu jika sewaktu-waktu teman-teman perlu dana cash secara tiba-tiba, teman-teman tidak harus mengambilnya dari uang yang teman-teman taruh di cryptocurrency ini. Itu artinya dana dingin. Tapi kalau teman-teman masih berpikir bahwa wah, nanti kalau tiba-tiba saya ada perlu uang cash sekian, saya harus tarik dari mana ya, saya nggak punya cash sama sekali, berarti itu bukan dana dingin. Nah, yang kedua adalah pastikan teman-teman punya mental yang kuat, mental ya, karena banyak orang kepengen cepet cuan, kepengen cepet kaya dari cryptocurrency karena dengar orang, wah ini orang baru beli mobil udah main kripto doang, main doge gitu kan, yang sempat tenar ya, doge. Nah, saat saya lakukan rekaman video ini, cryptocurrency sudah memasuki fase penurunan yang cukup besar dan sudah terjadi 2 kali. Jadi bayangkan ya, Bitcoin yang tadinya di harga 900 sekian juta, sekira 980 atau 950 juta, drop hingga ke 450 juta sampai 500 juta. Kebayang ya, hampir 50% hilang. Nah, kalau teman-teman nggak punya mental yang kuat untuk bermain di cryptocurrency, saran saya jangan coba-coba. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau coba-coba, kan biar tahu mentalnya kuat apa enggak, bener nggak? Kapan lagi bisa belajar? Nah, yang ketiga, pastikan teman-teman jangan all in di dalam satu koin atau kriptonya. Jadi di dalam cryptocurrency itu sebenarnya kan banyak jenis koin yang bisa dibeli ya. Mungkin yang terkenal nih ada Bitcoin atau BTC kodenya. Lalu yang terkenal ada Binance, yaitu BNB. Ada lagi yang lumayan terkenal misalnya ADA, ya kan, atau misalnya Doge yang paling famous, yang paling
banyak orang dengar mungkin ya saat ini. Nah, yang keempat adalah pastikan teman-teman mau belajar minimal dasarnya, paling tidak tahu cara lakukan deposit itu seperti apa, lalu cara untuk belinya gimana, antri harga beli atau waktu mau jualnya gimana, lalu bagaimana cara penarikannya. Ini semuanya melalui aplikasi, jadi harus ada niat untuk belajar tentunya ya. Apalagi buat teman-teman yang gaptek misalnya, tapi kepengen nih bisa juga ikutan main kripto atau invest kripto orang bilang ya. Karena sekarang kan investasi itu udah mulai bertambah ya jumlahnya, bukan hanya yang saya sebutkan di video saya ini, tapi masih banyak, ada forex di situ, masih ada future di situ, dan itu terlalu riskan kalau teman-teman nggak mau belajar, karena resikonya semakin tinggi ketika teman-teman tidak punya pengetahuan sama sekali di investasi apapun yang teman-teman lakukan, khususnya di kripto ini. Nah, saya akan coba rangkumkan ya dari 4 hal yang perlu diperhatikan tadi ya, supaya teman-teman punya gambarannya nih. Oke, kalau tadi saya katakan pastikan punya dana dingin, lalu siapkan mental yang kuat. Ini akan bisa dites. Mungkin teman-teman bilang, oh iya saya udah siap kok dana dingin, mental saya kuat kok. Nah, itu perlu dites, karena itu baru omongan kan. Semuanya harus dites di kehidupan nyata atau di permainan sesungguhnya. Misalnya seperti tadi saya juga katakan ya, jangan all in ya. Artinya gini, kalaupun teman-teman punya dana dingin yang cukup besar, katakanlah mungkin buat sebagian ini besar, buat sebagian juga enggak, jadi relatif ya. Jadi ambil contohnya saja, katakanlah 10 juta teman-teman punya uang dingin. Nah, saran saya jangan all in juga uang dingin itu ke kripto, karena masih ada banyak produk investasi lain. Minimal ya bolehlah lakukan misalnya 20% sampai maksimal 50% dari uang dingin teman-teman itu masuk ke kripto. Nah, lalu saat masuk ke kripto kan deposit dulu tuh. Pas deposit kan belum beli koinnya, baru masuk ke deposit ke uang dari aplikasi tersebut. Nah, jangan dulu belanjakan semuanya juga. Itu juga harus namanya nyicil masuknya ya. Teman-teman tes dulu. Misalnya tes dulu 1 juta. 20%-nya lagi teman-teman tes. Beli salah satu koin yang teman-teman yakin, atau paling nggak mungkin teman-teman dengar atau dari info dari teman yang lain gitu kan, oh beli yang ini lagi bagus gitu kan. Nah, teman-teman coba beli, lalu tunggu. Nah, tiba-tiba kalau itu turun, gimana perasaan teman-teman saat itu? Apakah teman-teman masih bisa santai, bisa tenang dalam bekerja, atau bisa tenang ketika istirahat atau tidur? Kalau ternyata teman-teman nggak bisa tidur, kepikiran terus dengan uang misalnya 5 juta ya, tiba-tiba turun jadi 2,5 juta. Nah, teman-teman stres nggak ketika itu terjadi? Kalau teman-teman santai, berarti teman-teman cocok main di kripto. Tapi kalau teman-teman udah panik duluan, lalu teman-teman jual kriptonya, artinya kan teman-teman sedang merealisasikan kerugian itu. Teman-teman sedang cut loss katanya. Istilahnya itu cut loss ya. Jadi teman-teman menjual dengan harga rugi. Kalau teman-teman seperti ini, berarti teman-teman kurang cocok di kripto. Mentalnya kurang kuat karena nggak bisa tidur, berarti kurang dingin mungkin uangnya. Mungkin uang itu agak-agak hangat sebenarnya, tapi teman-teman paksakan bahwa itu dingin. Karena kalau itu uang dingin atau uang lupa, harusnya toh dia mau naik mau turun nggak pusing. Uang lupa, bener nggak? Jadi pastikan uang lupa ya. Nah, kalau teman-teman serius untuk main di kripto, tentunya teman-teman harus sering-sering belajar. Cara belajar hari ini sudah gampang, nggak seperti dulu harus ikutin kelas ya. Sudah banyak channel-channel YouTube yang membahas kripto secara masif. Nah, teman-teman tinggal pilih channel-channel yang cocok dengan gaya teman-teman ya, yang penjelasannya mungkin lebih masuk ke cara berpikir teman-teman. Tinggal pilih aja, lalu lakukan sesuai arahannya dan tentukan putuskan sendiri. Oke, kita coba rangkum ya, apa saja yang perlu dilakukan sebelum memutuskan bermain di cryptocurrency. Pertama adalah pastikan punya dana dingin. Yang kedua adalah pastikan punya mental yang kuat. Yang ketiga, jangan all in. Pastikan jangan pernah all in. Entah itu ketika melakukan deposit atau ketika membeli sebuah koin atau kripto. Nah, yang keempat adalah pastikan teman-teman mau belajar. Sesuai dengan tema channel, yaitu Oma B, orang mau belajar. Setiap orang yang mau belajar pasti bisa mengupgrade dirinya atau enggak memperkecil resikonya terhadap apapun yang ia lakukan. Karena semakin minim pengetahuan kita, maka semakin tinggi resiko yang terhadap apa yang kita kerjakan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bantu share jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.